Selamat pagi pemirsa, kembali berjumpa dalam Bedah Editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 19 Maret 2013. Kali ini bersama saya Leonard Samosir. Sepanjang acara ini kami mengundang Anda untuk memberikan komentar dan opini tentang topik pagi ini. Anda dapat menghubungi kami melalui telepon di 02158322 atau mengirimkan SMS ke 08111140772. Dan telah hadir untuk membedah topik pagi ini anggota Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Selain itu Anda juga dapat mengunjungi alamat Facebook Bedah Editorial di web Harian Umum Media Indonesia dan Twitter di mi.com. Sebelumnya mari kita saksikan terlebih dulu tayangan editorial yang hari ini mengambil topik Jangan ada kudeta di antara kita. Selamat menyaksikan. Jangan ada kudeta di antara kita. Isu kudeta hari-hari ini memenuhi ruang publik. Yang meniup topik itu ialah para jenderal purnawirawan seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu, 13 Maret. Sesungguhnya kita prihatin karena isu kudeta itu bersumber dari laporan intelijen yang diumbar ke publik. Semestinya laporan intelijen adalah milik aparat yang dijadikan panduan dalam membedah situasi. Setiap tokoh, setiap kelompok seusai bertemu dengan presiden harus cermat menyaring informasi untuk disampaikan kepada publik. Jika dalam pertemuan dengan Presiden Yudhoyono memang benar isu kudeta dibahas, apa perlunya itu disampaikan kepada publik? Menjejali ruang publik dengan isu kudeta malah menambah sengkarut suasana di tahun politik ini. Energi masyarakat, energi pemerintah akan habis terkuras membahas sesuatu yang sebenarnya tidak jelas juntrungannya. Kita berharap pemerintah tidak fobia dengan berbagai kritik, kemudian menganggap sikap kritis itu bertujuan menjatuhkan pemerintah. Jangan pula menganggap setiap demonstrasi selalu ditunggangi kelompok tertentu untuk tujuan mengganti presiden. Berulang kali melalui forum ini kita tegaskan bahwa kita mengecam keras tindakan yang ingin mendongkel presiden di tengah masa jabatan. Kita justru mengajak publik agar menaati dan setia pada agenda konstitusi serta tidak mudah terprovokasi pihak yang tamak kekuasaan. Kita tahu banyak pihak kecewa dengan kinerja presiden. Kita juga paham banyak komponen tidak puas dengan kerja kepala pemerintahan. Atas semua yang dinilai sebagai kegagalan pemerintah itu, publik berhak mempersoalkan presiden, tetapi melalui jalur konstitusi, bukan mencopotnya di tengah jalan. Hukuman terhadap presiden diberikan dengan cara tidak memilihnya lagi untuk periode kedua pada 5 tahun berikutnya. Jika presiden itu sudah 2 kali menjabat, publik bisa menghukum partai politik yang mengusung presiden tersebut dengan tidak memilih parpol itu pada pemilu. Pemilihan presiden dan pemilu legislatif tinggal 1 tahun lagi. Itulah saat yang tepat bagi siapapun yang merasa pemerintahan ini gagal untuk menjatuhkan sanksi. Akan tetapi, kita tidak memberi toleransi sedikit pun atas cara-cara inkonstitusional dalam menggusur presiden, betapapun presiden itu dinilai gagal. Dalam setiap upaya penggulingan presiden, apalagi kudeta berdarah, yang paling dirugikan ialah rakyat. Kudeta senantiasa menimbulkan ketidakpastian politik yang berlarut. Kudeta menimbulkan ketidakberesan ekonomi berkepanjangan. Kudeta meninggalkan trauma yang lama. Kudeta bahkan bisa menghasilkan rezim otoriter. Setiap sosok yang mengaku diri tokoh agar mengedukasi masyarakat untuk menaati kalender konstitusi. Jangan memprovokasi seolah-olah segala kekurangan bisa beres dengan kudeta. Publik kini kian cerdas membedakan antara sosok yang kebelet berkuasa dan mereka yang tulus mengkritik demi perbaikan bangsa. Keinginan berkuasa adalah sah. Keinginan menarik simpati masyarakat adalah juga sah. Meski begitu, kita ingatkan
agar jangan ada kudeta di antara kita. Ya pemirsa, kami terus menantikan telepon Anda di 02158322 dan SMS di 0811140772. Sesaat lagi kami akan membedah topik editorial pagi ini bersama anggota Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Tetaplah bersama kami. Makalah dengan pasti untuk hari ini dan nanti. Nikmati hidup ini penuh senyuman yang pasti. Jalani hidup yang lebih berarti. Hidup sejahtera bersama asuransi jiwa. Nikmati indahnya hidup karena Anda berkata ya pada asuransi. Aduh teh Akang kemana wae? Masa sehari mampir cuma sekali? Ini karena Isuzu Elf, Neng. Solarnya tak habis-habis. Dapatkan promo bunga 0% sekarang juga. Lebih irit solar, lebih kuat naja. Isuzu, rajanya diesel. Experience something new is good. Sensasi baru dari kopi terbaik dunia. Top Coffee, kopi blend rasa kopi susu. Brand yang baru buat kamu coffee lovers. Try something good, sesuatu yang belum pernah kamu rasakan. Smell. Feel this love and get your beyond sensation. Love Top Coffee kalau kamu mau kopi mocha yang kuat berkarakter. Yang baru lebih menantang, lo harus berani coba. Ini baru kopi mocha. This is my masterpiece. Kopinya orang Indonesia dari Wings Food. Menyebar senyum, kehidupan penuh warna. Ada damai terasa menanti alam raya. Oh, senangnya tinggal di hamparan Golf Estate. Warna padi Golf Estate. Tubuh kita memerlukan asupan kalori untuk aktivitas selama 1 hari. Untuk berpikir, bekerja, menyapa kawan lama, bertemu keluarga, belajar bersama si kecil, belanja. Tapi tahukah Anda tak hanya butuh energi, tapi juga informasi. Untuk menemukan ide baru, untuk menciptakan inovasi, untuk menentukan keputusan. Media Indonesia. Bila pilih plafon, pilih Sunda Plafon. Sunda Plafon, live up your life. Kata kakek menang kalah soal biasa. Meskipun terkena diabetes, kakek tetap semangat. Semangat itu yang kuwarisi. Risiko mungkin diturunkan, manisnya hidup kita yang tentukan. Tropicana Slim. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bedah Editorial Indonesia dan kita segera membedah topik pagi ini. Jangan ada kudeta di antara kita bersama anggota Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi. Jangan ada kudeta di antara kita. Jangan ada bohong juga di antara kita. Jangan ada bohong di antara kita. Sebetulnya apa Bang yang mau diangkat oleh Media Group dengan mengangkat topik ini? Apakah memang ada kudeta di antara kita atau ada apa sebetulnya? Ya jujur aja Bung Leo ya. Ketika saya dengar istilah ini muncul lagi pekan lalu, ya jujur aja itu ya seperti gledek di siang bolong aja gitu. Petir di siang bolong. Petir di siang bolong gitu. Kenapa Bang? Sesuatu yang menurut saya sih tidak masuk akal gitu ya. Jadi kita ini kadang-kadang terlalu berlebihan gitu ya. Jadi maksud saya begini loh. Kalau kita lihat secara objektif, tidak masuk akal ketika orang merancang kudeta. Yang merancang kudeta itu siapa? Kudeta itu kan udah pasti berdarah. Berarti kan mengangkat senjata. Betul. Yang mengangkat senjata itu, yang punya senjata itu siapa? Apa pendemo? Apa mahasiswa? Nah, yang punya senjata itu kan militer. Tapi militer kita sekarang kan, dan sejak dari awal kan tidak ada budaya kudeta. Betul. Sejak tahun 45, TNI itu tidak pernah merancang kudeta. Tidak ada, dan sampai hari ini, dan sampai kapan pun saya yakin TNI dan polisi tidak pernah berniat untuk kudeta.
Jadi itu yang kita heran. Jadi mau saya gini loh Bung Leo ya. Jangan karena ada sejumlah tokoh, sejumlah elemen masyarakat berkumpul membahas, mencermati, menganalisa dan menyimpulkan ada kegagalan, ada kelemahan, ada ketidakberhasilan di dalam pemerintahan sekarang, lalu itu diterjemahkan ada kudeta. Jadi mestinya kalau ada suara yang menyatakan ada kegagalan, ada ketidakberhasilan, itu mestinya dijadikan umpan balik. Umpan balik untuk apa? Memperbaiki. Dan hal lain yang juga kita harus tegaskan di pagi ini ya Bung Dewa. Di forum ini berulang kali kita katakan kudeta itu barang haram. Tidak ada toleransi terhadap kudeta. Karena apa? Kita tetap menghormati, menjunjung tinggi mekanisme 5 tahunan. Yaitu apa? Pemilu. Itu yang konstitusional. Dan kita harus tetap ke sana, Bung Leo. Jadi katakan misalnya kalau presiden ini gagal, ya nanti kita selesaikan beliau di pemilu 2014. Di akhir dari kepemimpinan. Persis. Jangan kita pilih lagi dia. Nah, kalau dia sudah 2 kali jadi presiden, toh juga gagal, ya mungkin masyarakat juga harus hati-hati untuk memilih partai mana yang bisa membawa keberhasilan. Partai mana yang sudah gagal. Jadi selesai dan itu sah gitu ya. Jadi jangan di tengah rakyat sekarang sedang gundah, sedang kalut, sedang panik menghadapi harga bawang merah, harga bawang putih, harga daging meroket ke langit, tiba-tiba buang ada kudeta. Ya, masalahnya Bang Elman, isu ataupun sinyalemen bahwa ada isu kudeta ini disampaikan oleh sejumlah purnawirawan jenderal yang baru saja bertemu dengan Presiden SBY, dan purnawirawan jenderal ini figur-figur yang sudah punya posisi dan juga memang serius apa yang dikatakannya. Ini bagaimana Bang Elman? Ya itu juga yang mau kita sampaikan ya. Kita menghimbau lah para negarawan, para tokoh, lebih-lebih para jenderal purnawirawan yang sudah syarat dengan penugasan, sudah sangat heroik di masa lalunya. Jangan juga sembarang mengumbar, menyampaikan kepada masyarakat tentang sebuah isu-isu yang tidak berdasar dan tidak masuk akal. Harus disaring. Harus disaring karena masyarakat sudah lelah. Udah capek masyarakat. Maksud saya gini loh. Katakanlah itu diperbincangkan ketika ketujuh jenderal itu bertemu dengan Presiden SBY. Apa perlunya itu disampaikan kepada masyarakat? Untuk apa? Kan itu mestinya menjadi konsumsi intelijen. Menjadi konsumsi untuk TNI, pasukan pengamanan gitu. Lalu untuk kita ini apa? Emang kita ini bisa apa kalau ada kudeta gitu? Bisa panik kita Bang. Bisa panik. Masyarakat sekarang ini sebetulnya udah kesal ketika pemerintah ini tiap hari mengumbar keberhasilan pertumbuhan begini. Tetapi masyarakat kan membaca terbalik. Kok gue ini makin lapar aja nih? Gue makin susah. Makin susah cari pekerjaan. Makin susah pekerjaan. Taraf hidup makin merosot. Nah ini juga membuat masyarakat jengkel. Tetapi walaupun masyarakat jengkel, walaupun masyarakat marah, tetap kita ingatkan, jangan coba-coba kudeta ya. Kita akan lawan kamu. Nah, ini mestinya juga ya Presiden juga jangan ya santai aja lah, jangan ya nggak enak lah kita mau katakan. Presiden itu kan harus punya nyali, punya guts gitu loh. Baik Bang Elman, nanti kita juga akan dengarkan pendapat dari para pemirsa kita, tapi kita harus ikuti jeda dahulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Bedah Editorial Media Indonesia akan kami lanjutkan sesaat lagi. Senyuman yang pasti, jalani hidup yang lebih berarti, hidup sejahtera bersama asuransi jiwa. Nikmati indahnya hidup karena Anda berkata ya pada asuransi. Rumah Zakat mengajak Anda bergabung dalam gerakan Big Smile Indonesia. Big Smile Indonesia,
Berbagi itu gaya. Berbagi itu gampang. Berbagi itu gue banget. Follow di Twitter @rumahzakat. Fitbar with high quality ingredients for delicious snacking with no worry. Waspada, pemicu radikal bebas. Kini hadir Entrasol, susu dengan antioksidan dengan profit formula. Bantu penuhi kebutuhan antioksidan. Entrasol, susu dengan antioksidan. Kata kakek menang kalah soal biasa. Meskipun terkena diabetes, kakek tetap semangat. Semangat itu yang kuwarisi. Resiko mungkin diturunkan. Manisnya hidup kita yang tentukan. Tropicana Slim. Wah, kakak cantik sekali. Kan aku pakai Cefu. Cefu, pilihan yang terbaik. Oh, happiness is in Alam Sutra. My better future, my destiny. Here I stay, here I go on. My hometown, my dream place, Alam Sutra. Experience something new is good. Sensasi baru dari kopi terbaik dunia. Top Coffee. Brand yang baru buat kamu coffee lovers. Feel this love. Love Top Coffee. Kalau kamu mau kopi mocha yang kuat berkarakter, ini baru kopi mocha. This is my masterpiece. Kopinya orang Indonesia. Jangan nakal ya. Mari kita dukung sensus pertanian Indonesia. Berikan data akurat dan informasi sebenarnya agar tercapai analisa yang tepat sebagai landasan perencanaan pembangunan pertanian. Sensus stop. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bedah Editorial Indonesia, dan saat ini kita sudah terhubung dengan beberapa orang pemirsa Metro TV. Yang pertama adalah Pak Faisal di Malang. Selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi Metro, selamat pagi Bung Leo, Bang Elman. Pagi-pagi Bung Faisal Abdullah dari Bumi Arema. Silakan Pak Faisal. Begini Bung Leo, ini isu yang nggak menarik sebenarnya. Mimpi di siang bolong Bang Elman nih. Ini saya melihat kalau kita belajar dari kudeta yang terjadi di beberapa negara ya, seperti yang pernah ya Thailand misalnya, terus Suriah belakangan ini, dan beberapa negara lain. Itu saya melihat ada 3 hal paling tidak yang menyebabkan terjadinya kudeta. Yang pertama yunta militer yang haus kekuasaan, yang kedua intervensi asing yang memiliki kepentingan. Dan yang ketiga, jangan lupa Bang Elman, itu people power yang mungkin tertindas dengan keadaan pemerintahan itu. Lalu kalau kita kaitkan hari-hari ini, kan nggak ada satupun kondisi itu yang kita alami di negeri ini. Sehingga jangankan kata kudeta ya, sedikit pun itu nggak terlintas dalam pikiran. Apalagi mungkin terjadi. Sehingga saran pada Presiden Pak SBY, lebih baik concern lah pada tugas-tugas pemerintahan. Waktu tinggal 1 tahun Pak SBY, agar bisa mengakhiri pemerintahan 2014 itu dengan istilah agamanya husnul khotimah. Husnul khotimah. Iya. Saya hanya ingin mengatakan jangan ada pengalihan isu di antara kita. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Faisal dari Malang. Untuk opini Anda, terima kasih Pak Faisal. Di belakang penelpon Pak Faisal tadi ada Pak Wibowo dari Tangerang. Selamat pagi Pak Wibowo. Selamat pagi Metro TV. Iya, selamat pagi. Silakan Pak Wibowo. Menurut saya Pak yang disampaikan editorial pagi ini sangat tepat, dan kemudian komentator yang pertama Bapak Faisal juga menurut saya sangat representatif. Artinya memang ada kondisi-kondisi tertentu ketika kemudian ada isu-isu tertentu, tapi nampaknya kalau dalam konteks Indonesia saat ini saya pikir tidak masuk pada pada ketiganya gitu. Nah, artinya apa? Bahwa sebetulnya ketika presiden pun kemudian dalam konteks politik memberikan warning, sebetulnya juga sah-sah saja gitu. Tapi saya yakin
dengan segala pertimbangannya gitu. Cuma yang sisi positifnya adalah bahwa sebetulnya pergantian kekuasaan ketika kita merujuk yang terdahulu, baik RI yang pertama sampai dengan yang Pak Harto itu kan kalau kita lihat kan menyisakan beberapa catatan yang sampai sekarang itu kan menjadi pro dan kontra. Tetapi efek negatifnya adalah kejadian-kejadian pembantian dan sebagainya, itulah yang kemudian harus menjadi catatan positif kita bahwa itu sangat menyengsarakan gitu loh. Efek ekonominya, efek psikologisnya dan sebagainya, jangan sampai itu akan terulang lagi. Dan insya Allah mudah-mudahan bangsa Indonesia lebih arif gitu melihat kondisi-kondisi real. Banyak orang yang tidak suka itu memang kalau seluruh Indonesia suka itu juga sulit gitu, tetapi ketika tidak suka pun juga jangan naif gitu. Artinya jangan cuma ngomong saja tetapi harus banyak berbuat gitu kan. Jadi kontraproduktif gitu loh. Orang yang tidak suka dengan Pak SBY lakukanlah ketika nanti kompetisi di 2014 seperti editorial sampaikan. Menurut saya itu. Pak Wibowo, Anda masih percaya Pak dengan isu yang dilontarkan ini bahwa ada isu kudeta? Anda masih percaya atau tidak dengan isu-isu seperti ini, Pak? Untuk saat ini saya tidak percaya gitu. Cuma sebagai seorang kepala negara, dia juga memberikan ini menurut saya sah-sah saja gitu. Dalam konteks politik kadang orang yang mempresur juga kan memanfaatkan situasi yang carut-marut gitu loh. Jadi menurut saya sah-sah saja gitu. Tapi yang penting adalah ini untuk kearifan bangsa semua gitu, Mas. Baik. Ya, terima kasih Pak Wibowo dari Tangerang untuk opini Anda, Pak. Selamat pagi. Dan di belakang Pak Wibowo ada penelepon dari Padang, Pak Boy Lestari. Selamat pagi, Pak Boy. Assalamualaikum, Pak Leonard. Waalaikumsalam. Silakan Pak Boy. Oras, Pak Herman. Oras, Pak Boy. Ya, isu kudeta ini sepertinya ketakutan dan kegamangan yang berlebihan. Sebetulnya masyarakat Indonesia itu adem-adem aja, damai-damai saja. Sepertinya para purnawirawan jenderal ini bermimpi di waktu pagi nih Pak Herman. Iya. Kenapa Pak? Ya karena isu yang seperti ini Allah alam bisawab nggak mungkin terjadi di Republik ini. Republik kita ini kan sangat-sangat damai, sangat-sangat santun, sangat-sangat bersaudara. Lalu elit-elit tertentu saja yang gundah gulana itu. Masyarakat Indonesia itu damai-damai saja kok, walaupun ekonominya seadanya gitu ya. Yang kedua Pak Herman, sepertinya Pak SBY ini mencari perhatian masyarakat ini. Karena suara Demokrat kan sudah anjlok di 9% ya. Ya mudah-mudahan dengan isu ini bisa naik. Sebetulnya bukan seperti ini untuk mengangkat suara. Ada cara lain yang lebih rasional. Yang ketiga mungkin sebaiknya isu ini ditenggelamkan saja. Selesaikan saja masalah korupsi negeri ini. Stabilitas negara kita ini yang sudah mulai menggampangkan kita. Baik. Bawang merah, bawang putih, bawang hijau, dan bawang abu-abu mahal. Ini saja mungkin bagi saya yang bisa saya sampaikan Pak Leonard dan Pak Herman. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Boy dari Padang. Selamat pagi Pak untuk opini Anda. Dan di belakang Pak Boy ada Pak Humaydi dari Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Humaydi. Selamat pagi Bung Leonard. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Herman. Pagi-pagi Bung. Silakan Pak Humaydi. Bang, yang bisa mengkudeta presiden itu kan jelas undang-undang dan datangnya ajal. Jadi undang-undang dan ajal inilah yang menggulingkan presiden dari kursi presiden. Mestinya para jenderal purnawirawan itu mengingatkan SBY sebelum jabatan presiden berakhir atau ajal tiba, kiranya SBY menunaikan semua janjinya kepada rakyat Indonesia. Mungkin SBY lupa kalau SBY pernah berjanji akan memimpin sendiri perang melawan korupsi. Kalau janji ini sudah ditunaikan SBY, maka SBY akan mengakhiri jabatan presiden dengan husnul khotimah atau baik. Tapi kalau tidak ditunaikan, maka SBY akan mengakhiri jabatan presiden dengan su'ul khotimah atau buruk. Kalau perlu, para jenderal purnawirawan turut membantu presiden melawan perang melawan korupsi. Saya yakin
pedang presiden dan para jenderal purnawirawan akan jauh lebih super body daripada pedang kita. Sehingga kasus Senturi yang merupakan sarangnya buaya-buaya koruptor bisa dihancurkan dan tidak lagi menjadi beban bagi presiden berikutnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Humaydi dari Palembang untuk opini Anda, Pak. Selamat pagi. Dan Bang Elman, nanti kita akan membahas opini para pemirsa, tapi kita harus ikuti jeda lagi. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Bedah Editorial Media Indonesia akan kami lanjutkan sesaat lagi. Senyum yang lebar adalah ciri bangsa yang besar. Rumah Zakat mengajak Anda bergabung dalam gerakan Big Smile Indonesia. Big Smile Indonesia. Berbagi itu gaya. Berbagi itu gampang. Berbagi itu gue banget. Follow di Twitter @rumahzakat. Ikuti gerakannya di kota Anda. Cuma sekali. Ini karena Isuzu Elf, Neng. Solarnya tak habis-habis. Macam cinta abang ke Neng. Dapatkan promo bunga 0% sekarang juga. Lebih irit solar, lebih kuat nanya. Isuzu, rajanya diesel. Kata kakek menang kalah soal biasa. Meskipun terkena diabetes, kakek tetap semangat. Semangat itu yang kuwarisi. Resiko mungkin diturunkan. Manisnya hidup kita yang tentukan. Tropicana Slim. Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier, je suis le bien-aimé. Sofair, kulit jeruk dan geranium yang tidak disukai nyamuk. Sofair, lembut, tahan lama. Sofair, tahan lama dengan 2 perlindungan. Di usia 40-an seperti saya, sering terjadi masalah gigi dan mulut, bau mulut, dan mulut kering. Saya lalui dengan Enzim 40 Plus. Enzim 40 Plus, kolostrumnya sangat membantu melembabkan mulut kering. The miracle of enzim toothpaste. Cobalah. Bongkar, bongkar, bongkar. Top Coffee. Masterpiece Coffee. Beli 2, gratis 1. Pilih Top Coffee. Kopinya orang Indonesia. Top Coffee. Dari Wings Food. Bongkar, bongkar, bongkar. Top Coffee. Kopi susunya enak banget. Beli 2, gratis 1. Jangan nakal ya. Mari kita dukung sensus pertanian Indonesia. Berikan data akurat dan informasi sebenarnya agar tercapai analisa yang tepat sebagai landasan perencanaan pembangunan pertanian. Sensus stop. Senang rasanya bisa berbagi inspirasi dari orang-orang hebat di sekitar kita. Berbagi semangat, kekuatan, kesabaran, perjuangan, juga prestasi dan inovasi. Satu berita terpilih dibahas secara mendalam. Metro Highlights setiap Sabtu jam 6 sore. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bedah Editorial. Bang Elman, tadi ada 4 orang penelpon, Pak Faisal, Pak Wibowo, Pak Boy, dan Pak Humaydi. Senada mereka mengatakan bahwa memang janganlah mudah-mudah mengutarakan ada isu kudeta. Kemudian tadi Pak Faisal juga menggarisbawahi ada persyaratan kudeta terjadi dan itu dia tidak melihat di Indonesia. Bagaimana ini Bang Elman? Ya kalau saya bisa menyimpulkan dari 4 pemirsa pagi ini ya, mungkin saya tidak mau mengajari presiden, tapi bagus mungkin presiden untuk ke depan memilih-milih tokoh atau siapapun yang datang ke istana gitu. Mungkin bagus juga model keempat pemirsa pagi ini. Orang-orang seperti inilah mestinya diundang ke istana, pasti lebih objektif. Pasti membuat presiden itu tidak gundah, tidak gundah gulana gitu, tidak panik. Mungkin presiden bertambah ceria kan.
girang kata remaja sekarang kan. Jadi dia presiden bisa dibuat girang oleh keempat pemirsa pagi ini kan. Karena pemirsa pagi ini tidak percaya. Tidak percaya ada isu kudeta. Itu bullshit, omong kosong, pepesan kosong itu. Jadi itu yang mau kita katakan ya. Jadi makanya kita minta juga ya hati-hatilah untuk menyebut-nyebut barang haram seperti itu. Itu kan jangan sembarang digunakan. Betul. Salah-salah kejadian loh. Ini yang kita kan nggak mau, Leo. Iya toh. Makanya presiden jangan mudah panikan juga. Jangan suka ngadu juga gitu ya. Jangan mengeluh. Ya presiden itu harus tegar. Ya kalau kita ikutin presiden Amerika rata-rata semua punya nyali gitu ya. Bahkan Pak Harto saya ingat dulu waktu ke Bosnia ya. Waktu itu sebetulnya banyak saran supaya nggak usah ke sana dulu. Karena berbahaya. Berbahaya. Wah, Pak Harto tuh dengan gagah dia tanpa menggunakan pakaian anti peluru, tenang aja dan hebat itu Pak Harto. Nah, maksud saya, Mbok kita kayak ada sedikit aja kita tiru nyalinya Pak Harto gitu. Supaya jangan membuat rakyat ini panik gitu. Ini panik loh. Saya kebetulan baru pulang kemarin dari Siantar ya. Ya, masyarakat sana tanya saya, Bang Irman, bakal ada kudeta ya? Nggak tahu. Emang kudeta itu apa sih? Nggak tahu, saya bilang. Emang kudeta itu pakai merem bambu ya? pakai ketapel ya? Dan masyarakat mulai terganggu dengan isu-isu seperti ini. Iya, sebetulnya sih masyarakat sekarang juga nggak terganggu, udah biasa aja. Sudah biasa. Bodoh aja mereka. Jadi jadi yang saya mau katakan, sehebat isu itu masyarakat nggak peduli, kasian kan. Jadi makanya hati-hati gitu loh. Janganlah. Jadi jauh lebih bagus kalau kita minta, kalau kita simak dari pemirsa begini kan, jauh lebih produktif kalau presiden menyimak, memahami, mencermati satu persatu dari kritikan-kritikan yang ada. Untuk apa? Untuk perbaikan. Untuk apa? Ketika beliau nanti mengakhiri jabatannya 2014, ada kenangan manis. Betul. Ada keberhasilan. Dan itulah sebetulnya yang kita ingat untuk selamanya dari Presiden SBY. Ya, tadi salah satu penelpon juga mengatakan beliau curiga bahwa jangan-jangan ini adalah pengalihan isu, dan tadi mengait-ngaitkan juga dengan popularitas sebuah partai yang memang sudah merosot, dan ini mungkin diharapkan untuk bisa mengangkat lagi popularitas ini. Bagaimana Bang Elman? Ya itu akhirnya kan orang kan menerjemahkan 1001 macam-macam ya. Pengalihan isu lah, untuk mendongkrak partai lah, untuk mendongkrak nama lah, macam-macam. Mencari perhatian. Tetapi yang pasti masyarakat kaget kok bawang putih dan bawang merah harganya nggak bisa dikendalikan. Bawang putih, bawang merah sebetulnya itu ya apa ya, produk yang sebetulnya sudah sangat dekat dengan masyarakat. Betul. Itu pun tidak mampu di-manage. Mau ini di-manage. Daripada bicara kudeta, bagaimana kita mengkudeta bawang putih dan bawang merah supaya harganya turun serendah-rendahnya gitu. Bagaimana kita mengkudeta supaya harga daging sapi itu tidak sampai 100.000 per kilo. Itu dong harus dilakukan. Tapi mungkin Bang Elman, ini saya berpikir mungkin seandainya ya tadi seperti kata Bang Elman, Pak SBY betul-betul berhati-hati menyaring. Jangan-jangan mungkin juga bukan maksud Pak SBY untuk menyampaikan ini. Ini mungkin jangan-jangan adalah inisiatif dari para Purnawirawan Jenderal untuk mengutarakan isu ini. Itu kira-kira bagaimana Bang? Ya kalau inisiatif ini berasal dari 7 jenderal ini lebih celaka lagi. Saya kenal betul ke-7 jenderal ini. Di masanya itu ini perwira-perwira yang sangat hebat, terdepan, sangat top, sangat cemerlang, sangat cerdas. Jadi tidak masuk akal saya gitu. Makanya saya pun tidak masuk akal saya ketika itu dilontarkan mereka kembali kepada masyarakat. Maka itu kita tolonglah, minta tolong kepada Kepala Badan Intelijen, Kapolri, Panglima TNI, mohonlah supaya juga lebih cermat memberi masukan. Kalau misalnya isu-isu yang tidak berdasar, ya udah bagus ditelaah terus, didalami, nggak usah disampaikan. Tapi presiden juga mestinya ketika menerima informasi seperti ini, ya presiden juga ini kan jenderal. Betul.
tentara yang berprestasi. Kan beliau juga tahu, namanya kalau zaman mereka dulu ada kirka kan, perkiraan keadaan. Hampir seluruh perwira TNI Angkatan Darat jago kirka. Masa ini kirka seperti ini juga kurang mantap gitu kan. Masuk akal. Hari gini isu kudeta jauh lebih laku kalau hari ini disampaikan bawang putih, bawang merah harganya sudah turun. Itu baru dimakan masyarakat. Ini bawang putih, bawang merah naik, muncul kudeta. Ya nggak laku isu seperti ini. Yang bahaya juga Bang Elman adalah tadi salah satu contohnya Pak Wibowo mengatakan, waktu saya tanya, Bapak masih percaya atau tidak dengan isu ini? Beliau mengatakan tidak percaya. Bahayanya adalah isu masalah yang sangat penting seperti kudeta ini saja, masyarakat mulai tidak percaya. Jangan-jangan nanti ada isu-isu lain yang memang betul-betul penting, betul-betul ada, masyarakat juga tidak percaya, menjadi apatis. Ini sesuatu yang membahayakan, Bang. Itu yang terjadi. Ini kan katanya kan tahun 25 Maret bakal ada katanya. Demo besar-besaran katanya. Biasa-biasa aja, mau demo kayak mau apa. Ya saya pikir ya, Presiden harus bersyukur masih ada demo. Betul. Presiden juga harus bersyukur masih ada tokoh masyarakat, elemen masyarakat yang peduli membahas tentang jalannya pemerintahan. Bung Leo bisa bayangin kalau semua masyarakat apatis, masa bodoh. Pemerintah ke kiri, dia ke kanan. Pemerintah ke kanan, dia ke kiri. Itu yang berbahaya. Jadi sepanjang dinamika masyarakat itu masih tumbuh, sepanjang masyarakat itu masih mau berdemo, bersuara keras terhadap presiden, bagus. Masih sehat. Sehat Republik. Baik. Ini yang harus disyukuri presiden. Bukan kejadian seperti ini dihajar dengan isu kudeta. Ampun. Baik, Bang Elman, kita akan kembali menerima penelpon. Yang berikutnya dari Merauke. Halo. Bapak Fus, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Fus. Ya, baik. Selamat pagi, Bung Elman. Pagi, Bung. Ya, singkat padat, Pak. Ya, baik. Saya sebagai warga negara Indonesia mau menyampaikan seperti ini, Bung Elman, ya. Ini pertama akibat era media, era informasi, era keterbukaan yang selalu sangat bebas. Seorang kepala negara kita setiap melakukan langkah, statement selalu menjadi salah di depan media. Saya mohon maaf sebelumnya, saya orang biasa, tapi saya selalu memperhatikan media-media yang ada. Ini Metro dan TV One selalu mengambil tema yang berkaitan dengan setiap langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam posisi salah. Ya, Pak. Saya sedih, Bung Elman, ketika media menyajikan hal-hal seperti ini. Saya sebagai warga negara juga malu ketika ini disaksikan oleh warga negara asing. Mau bapak-bapak ini tidak merasa malu mengangkat hal seperti ini di depan publik. Baik, bisa dipersingkat, Pak Gus? Pemerintah tidak pernah melakukan apapun terhadap warga negaranya. Saya berharap Bung Elman suatu saat menjadi pejabat yang bisa mengurus negara ini. Ya. Bapak pernah ke Papua, Pak? Iya, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Baik. Terima kasih. Saya mohon media lebih arif dalam menyajikan tayangan-tayangannya. Iya. Baik, terima kasih Pak Gus untuk opini Anda, Pak, dan masukan dari Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Gus ada penelpon berikut dari Kendal, Pak Henry. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, singkat padat Pak Henry, silakan Pak. Ya, pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, silakan. Bagi saya tadi Bung Herman sebutkan beda dengan Pak Harto. Wah, beda sekali, Pak. Presiden saya itu Presiden Soeharto, Pak. Ya kan? Diam, tegas, tidak banyak bahasa tubuhnya, tetapi para aparat, maksud saya pembantu-pembantunya termasuk menteri-menterinya sudah bisa bergerak sendiri-sendiri, tugasnya tahu sendiri-sendiri, walaupun beliau mungkin ada beberapa hal yang
ya namanya perkembangan politik ya. Tapi sikap leadership Presiden Indonesia itu pertama adalah Soekarno, kedua Presiden Soeharto. Baik. Itu yang belum ada, Pak. Ya. Tapi gini, Pak. Tapi tolong juga hal-hal yang tendensius dapat dikurangi oleh Metro sama media-media sehingga jangan terlalu kelihatan lah. Baik. Terima kasih Pak Henry dari Kendal untuk opini Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Henry ada Pak Mustafa dari Pekalongan. Selamat pagi Pak Mustafa. Selamat pagi Pak Ilman. Selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi. Silakan singkat padat, Pak. Ini begini, saya sependapat dengan Pak Ilman. Cuma saya mengutip ini apa katanya Anas Urbaningrum itu, kalau kudeta ini hanya halusinasi, Pak. Saya katakan seperti ini karena apa? Ini ada Bapak Presiden itu hanya sekarang ini harus berfokus saja pada supaya rakyatnya itu mencintai dia itu, Pak. 1,5 tahun, Pak, kudeta itu hanya dilakukan oleh militer, Pak. Militer mana, Bapak jenderal mana, Pak, mau jadi cuci piring, Pak, 1,5 tahun. Dia akan berbuat apa gitu. Sebaiknya Bapak Presiden fokus saja untuk diukir dalam sejarah dia supaya namanya itu baik. Untuk apa yang terbaik buat rakyatnya. Satu ya, ini ada dua, Pak. Dalam arti seperti ini, kalau pimpinan itu, seorang presiden itu dua, dikenal luar negeri apa dalam negeri. Kalau dia dikenal dalam negeri, ya baiklah dengan rakyatnya. Baik, Pak Mustafa. Terima kasih Pak untuk opini Anda, Pak Mustafa. Selamat pagi, Pak. Dan bagaimana nanti kita akan membahas lagi, tetapi kita harus ikuti jeda dahulu. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Bedah Editorial akan kami lanjutkan sesaat lagi. Ini dan nanti nikmati hidup ini penuh senyuman yang pasti, jalani hidup yang lebih berarti, hidup sejahtera bersama asuransi jiwa. Nikmati indahnya hidup karena Anda berkata ya pada asuransi. Sukses itu simpel sih buat saya ketika kita bisa belajar dari kesalahan dan justru nggak ngulangin kesalahan yang sama. Fitbar with high quality ingredients for delicious snacking with no worry. Waspada, pemicu radikal bebas. Kini hadir Entrasol, susu dengan antioksidan dengan profit formula. Bantu penuhi kebutuhan antioksidan. Entrasol, susu dengan antioksidan. Di usia 40-an seperti saya, sering terjadi masalah gigi dan mulut, bau mulut, dan mulut kering. Saya lalui dengan Enzim 40+. Enzim 40+, kolostrumnya sangat membantu melembabkan mulut kering. The miracle of Enzim toothpaste. Cobalah. Experience something new is good. Sensasi baru dari kopi terbaik dunia. Top Coffee, kopi blend rasa kopi susu. Brand yang baru buat kamu coffee lovers. Try something good, sesuatu yang belum pernah kamu rasakan. Smell. Feel the slurp and get your beyond sensation. Love Top Coffee kalau kamu mau kopi mocha yang kuat berkarakter. Yang baru lebih menantang. Lo harus berani coba. Ini baru kopi mocha. This is my masterpiece. Kopinya orang Indonesia. Dari Wings Food. Jangan nakal ya. Mari kita dukung sensus pertanian Indonesia. Berikan data akurat dan informasi sebenarnya agar tercapai analisa yang tepat sebagai landasan perencanaan pembangunan pertanian. Sensus stop. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bang Elman, tadi ada 3 lagi penelpon. Mereka mengatakan beberapa hal. Bagaimana menurut Bang Elman? Tentu saja kita menghargai Pak Pus dari Papua dari Merauke ya. Saya pikir kita harus menghormati pendapat seperti ini kan. Tapi jangan lupa pers itu tidak pernah mengada-ada sebuah berita kalau nggak ada gitu ya. Jadi pers itu pasti berdasarkan fakta. Faktanya apa? Memang
kudeta ini disampaikan secara resmi oleh para 7 mantan jenderal itu sehabis bertemu dengan Presiden SBY. Jadi, pers tidak mengada-ada. Pers tidak tiba-tiba memungut berita dari sampah ditaruh ke etalase, enggak. Jadi tapi tetap kita hormati, kita hargai. Hal-hal yang menarik lagi Pak Mustafa itu mungkin juga harus dicermati juga. Maksud saya gini ya, jangan juga ya istilahnya itu halusinasi ya. Ya jangan juga lah. Jadi kita minta juga presiden, ya para menteri, wakil presiden semua, coba kita dengar apa yang disampaikan masyarakat, supaya mereka juga lebih hati-hati. Sebetulnya masyarakat itu butuh apa sekarang? Sudah pasti masyarakat tidak butuh informasi tentang kudeta kan? Masyarakat sekarang butuh informasi kapan harga bawang merah, bawang putih itu turun, kapan harga daging sapi itu turun, kapan mereka bisa leluasa berobat ke rumah sakit tanpa ada alasan, tidak ada peralatan, tidak ada rumah sakit penuh sesak. Itu yang dihadapkan daripada masyarakat juga tiap hari dijejali dengan pertumbuhan ekonomi kita jauh di atas rata-rata daripada negara tetangga. Inflasi terkendali. Inflasi terkendali. Masyarakat tidak butuh itu. Masyarakat membutuhkan hidup tentram, hidup nyaman, hidup makmur, dan cari pekerjaan gampang, gaji mantap. Itu yang dibutuhkan, bukan isu kudeta. Alamak. Semoga memang benar-benar tidak ada kudeta di antara kita. Bang Elman, terima kasih. Pasti kita doakan jangan ada kudeta. Baik, selamat pagi Bang Elman. Dan bisa terima kasih Anda masih bersama kami. Beda Editorial akan kembali hadir besok pada jam yang sama. Saya Leonard Samusi, terima kasih. Sampai jumpa.